Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang time value of money. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Aulia Rinianti Putri dengan nomor pokok mahasiswa 101204449 dari kelas F1 Manajemen. Dan di sebelah kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajarullah dengan nomor NPM 1012047 dari kelas F1 Manajemen. Dan di sebelah kiri saya ada. Nama saya Muhammad Faisal dengan NPM 10120483 dari kelas F1 Manajemen. Saya Fajar Fauzana 5, nomor NPM saya 10120458 dari kelas F1 Manajemen. Pengertian time value of money. Time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada nilai uang yang akan datang, atau suatu konsep yang akan mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena perbedaan waktu. Konsep dasar time value of money adalah memperhitungkan nilai uang berdasarkan waktu. Konsep terjadi karena nilai dari nominal uang saat ini bisa mengalami perubahan dan berbeda dengan nilai uang yang sama di masa yang akan datang. Jadi, kayak kalau uang itu lebih berharga di tahun sekarang dibandingkan tahun yang akan datang, karena bisa saja nilainya itu berbeda dengan tahun sekarang. Dengan kata lain, nilai uang yang ada saat ini akan lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang tersebut di masa yang akan datang. Sebagai contoh, apabila kita memiliki uang bernilai Rp5.000 di tahun 2021, maka akan berbeda nilainya ketika kita nominal uang tersebut berada di tahun 2022, karena bisa saja nominalnya itu berubah atau adanya perbedaan nominal yang tidak bisa kita sadari. Konsep time value of money atau nilai waktu dari uang. Perbedaan nilai uang karena dimensi waktu yang berbeda dikarenakan adanya interest rate atau tingkat bunga, inflasi, biaya modal, dan lain-lain. Bahkan dari seluruh konsep ilmu keuangan yang ada, nilai waktu dari uang adalah konsep yang paling penting. Brigham. $1 yang kita miliki hari ini nilainya lebih besar dari $1 yang akan diterima di masa depan, karena $1 hari ini bisa langsung diinvestasikan dan menghasilkan pendapatan bunga. Hal tersebut karena adanya bunga ataupun faktor lain yang memungkinkan Anda mendapatkan lebih dari $1 di masa yang akan datang. Manfaat. Dengan konsep time value of money tersebut, maka manfaat yang bisa didapatkan adalah bisa membantu untuk merencanakan pengelolaan keuangan ini di masa yang akan datang. Biasanya, konsep ini diterapkan dalam manajemen keuangan perusahaan. Berdasarkan manfaat tersebut, maka seorang manajer keuangan di perusahaan harus memahami konsep value of money dengan baik. Tujuannya yaitu agar dapat mengambil keputusan finansial yang tepat, seperti misalnya saat akan menjalankan investasi atau mencari sumber dana untuk pinjaman. Selain yang telah disebutkan tadi oleh Faisal, berikut adalah manfaat time value of money bagi investor, pelaku bisnis, dan individu. Yang pertama, bagi investor. Time value of money bagi investor bisa digunakan sebagai dasar dalam pengembalian keputusan investasi dengan mempertimbangkan inflasi, suku bunga, resiko, dan tingkat pengembaliannya. Yang kedua, bagi pelaku bisnis atau perusahaan, time value of money bagi perusahaan bisa digunakan sebagai dasar untuk menyusun anggaran yang akan berpengaruh pada penyesuaian arus kas atau cash flow. Nah, selain itu juga membantu perhitungan aset real serta keuangan yang cenderung mengalami pertumbuhan. Yang ketiga, yaitu bagi individu. Time value of money bagi individu akan sangat bermanfaat sebagai dasar untuk pengembalian keputusan target dalam investasi atau menabung dan menentukan target untuk
dana pensiun yang dalam hal ini juga mempertimbangkan inflasi, suku bunga, dan tingkat kembaliannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas seputar singkatan-singkatan yang ada di time value of money. Yang pertama ada future value atau FV, yang artinya nilai uang di waktu yang akan datang atau masa depan. Future value digunakan untuk menghitung nilai investasi yang akan datang berdasarkan tingkat suku bunga dan angsuran yang tetap selama periode tertentu. Nah, future value juga menunjukkan manfaat bagi investasi dari sebuah suku bunga. Future value juga bisa memberikan dampak yang cukup baik pada perputaran keuangan bisnis Anda lewat adanya akumulasi investasi yang dilakukan lewat future value tersebut. Present value atau nilai uang saat ini adalah nilai uang sekarang yang akan diperoleh atau dibayar di masa yang akan datang dengan tingkat suku bunga pada setiap metode periode. Manfaat mengetahui present value adalah untuk membantu mengambil keputusan besaran investasi di masa depan serta mengetahui future value yang menghindari nilai kerugian investasi. Dengan demikian, present value dan future value berperan seperti mesin waktu yang membantu investasi kita. Anuitas, cicilan, PMT, payment atau pembayaran. Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran yang akan dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Anuitas terbagi menjadi 3. Yang pertama, anuitas sederhana, yaitu pembayaran atau penerimaan yang terjadi dalam setiap akhir periode. Yang kedua, yaitu anuitas diterima di awal. Pembayaran atau penerimaan terjadi pada awal setiap periode. Yang ketiga, anuitas menyimpan, yaitu menyimpan atau menginvestasikan sejumlah uang yang sama di akhir tahun dan memungkinkan tumbuh. Periode adalah jangka waktu. Interest rate atau tingkat bunga dibagi menjadi 1 bunga tunggal. Bunga tunggal merupakan bunga yang selalu tetap nilainya. Yang kedua, bunga majemuk atau bunga berbunga atau compounded interest. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung dari pokok awal yang mencakup semua bunga dari pinjaman periode sebelumnya. Sebelumnya kita bacakan dulu soalnya ya. Bank akan menawarkan kepada perusahaan uang sebesar 2 juta per tahun yang akan diterima tiap akhir tahun selama 5 tahun yang akan datang. Nah, semuanya didiskontokan dengan tingkat suku bunga yang akan ditetapkan yaitu 15% per tahun. Maka, berapa present value dari sejumlah penerimaan selama 5 tahun dari sekarang? Kita tahu bahwa bank itu sudah memberikan atau menawarkan 2 juta per tahun yang akan diterima tiap akhir tahun. Berarti bank itu selalu membayar 2 juta per tahun setiap periodenya, yaitu senilai 2 juta. Berarti diketahui PMT atau anuitas atau cicilan. Nah, lalu didiskontokan sebanyak 15% per tahun. Berarti 15% itu adalah I atau interest atau suku bunga. Nah, periode yang ditetapkannya itu adalah 5 tahun. Berarti N-nya adalah 5 tahun. Sekarang kita masuk ke Excel. Nah, ini udah ada ya Excelnya. Lalu kita buka formula. Sebelumnya kita masukin dulu deh angkanya ya. Coba future value-nya ada berapa? Nah, kita masukkan dulu angka-angkanya. Yang pertama, future value-nya tidak ada, berarti kita masukkan 0. Lalu PMT atau anuitasnya itu adalah 2 juta rupiah. Masukkan 2 juta rupiah. Lalu rate-nya atau interest-nya yaitu 15%. Kita masukkan 15%.
N-nya berapa? 5. PMT-nya 2 juta. FI-nya 0. Klik off. Sebelumnya kita PMT-nya berikan simbol minus supaya hasilnya tidak minus. Nah, klik OK. Tada, hasilnya adalah 6,704,310,20. Nah, karena ini adalah dolar, maka kita harus pindahkan dulu ke rupiah. Oke. Ada simbol dolar nih di sebelah Merck and Center. Berarti kita rubah dulu ke rupiah. Oke. Nah, lalu kita cari Indonesian Rp atau Indonesian rupiah. Oke, klik OK. Dah, hasilnya adalah 6,704,310,20. Contoh soal, Fajar telah menjadi seorang ayah dan berniat untuk menabung di bank di setiap tahun sebesar 50 juta rupiah. Pada setiap ulang tahun anaknya, jika bunga deposit per tahun 7%, berapakah deposito Fajar setelah anaknya berumur 10 tahun? Diketahui PMT-nya 50 juta. Terus rate-nya interest-nya 7%. 7%, S-nya atau periodenya 10 tahun. Nah, pertama-tama kita masuk ke formula. Terus kita klik finansial, cari future value atau PV. Nah, setelah kita masuk ke PV, kita masukin rate-nya itu berapa? 7%. Terus N-nya itu 10. PMT-nya 50 juta. Juta. Pakai minus ya, jangan lupa. Pakai minus. Terus PV-nya di 0. Kita langsung di oke ya. Jadi hasilnya 692,822,398,06. Hitunglah berapa banyak Mas Paugi akan memperoleh. Hitunglah berapa banyak Pak Faisal akan memperoleh utang dalam tabungan 8 tahun dari sekarang jika ia menanamkan 20 juta rupiah hari ini. Diketahui bunganya atau anuitas 10%. Pertama, ini kita klik formula, recent use karena udah tadi coba dari FB. Masukkan rate-nya 10%. Periodenya 8 tahun, PMT-nya 0 yang tidak ada, PV-nya 20 juta. Jangan lupa kasih minus. Oke. Hasilnya 42,871,776,20 rupiah. Untuk soal berikutnya, Pak Fauzi akan menerima uang sebesar 40 juta rupiah. Pada tahun kelima yang akan datang berapa nilai uang yang akan diterima itu sekarang dengan tingkat bunga 20% per tahun. Nah,
Untuk cara menghitung hasilnya, kita buka formula, masuk ke reset, pakai rumus PIP. Yang pertama kita masukkan rate-nya 10%, N-nya 6, dan PMT-nya 40 juta. Jangan lupa dikasih min. Dan masukkan FV-nya 0. Hasilnya, nah, hasilnya yaitu 133,02040446. Selanjutnya kita pakai cara manual menggunakan rumus. Nah, tadi soal saya udah dibacakan. Sekarang menggunakan rumus ya. Nah, yang diketahuinya itu adalah PMT. PMT-nya ada 2 juta rupiah. Lalu M-nya adalah atau periodenya adalah 5 tahun dan I-nya adalah interestnya atau suku bunganya adalah 15%. Nah, kita masukkan dulu ya ke dalam desimal, yaitu 15% dalam desimal adalah 0,15. Nah, selanjutnya adalah rumusnya. Rumusnya adalah PMT 1/1 per 1 plus I pangkat N per I. Nah, kita masukkan angkanya. PMT-nya berapa? 2 juta. Oke. Per 1 min 1 per 1 plus I-nya I-nya 15%. 0,15. 0,15 pangkat N-nya 5 per 0,15 sama I-nya 0,15. Oke, ke atasin ya. Nah, kita masukkan PMT-nya berapa? 2 juta. 2 juta. Bentar ya. 2 juta. 1 min. Nah, kita akumulasikan dulu yang ada di sini nih, di sini ya, coba. 1 ditambah 0,15, ini nggak bisa ada 0,15 pangkat 5 2,01 per 0,15. Nah, lalu 2 juta per 1 dibagi 2,01 yaitu berapa? 0,49 per 0,15. Tulis lagi 2 juta. Ini kurang 1 dikurangi 0,49 adalah 0,51 per 0,15. 2 juta per 0,51 dibagi 0,15 hasilnya 3,4. Lalu 2 juta dikali 3, hasilnya adalah 6 juta 704 302. Dan hasilnya sama kayak yang di video. Contoh soal yang tadi di Excel secara manual ya. Yang dicari di contoh soal adalah PMT. Diketahui dicarinya VV virtual value. Diketahui PMT-nya 50 juta
R-nya atau I-nya itu 7%, kita ubah ke desimal jadi 0,07. N-nya itu 10 tahun. Ditanyanya future value. Cara mencari future value adalah PMT ini teh. PMT dikali kurung buka 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I. Jadi PMT-nya itu 50 juta dikali kurung buka 1 ditambah I-nya itu 0,07 ini. 0,07 pangkat N itu 10. Nih. Dikurang 1 per I-nya itu 0,07. Kita ke bawah langsung lanjut 50 juta kita hitung dulu 1 tambah 0,07 pangkat 10 dikurang 1 jadinya 0,96 per 0,07. Terus kita hitung dulu 0,96 dibagi 0,07 jadi hasilnya itu 13,7. Jadi 50 juta dikali 13,7 itu hasilnya segini. 690.822.398 perak. Aisyah akan menjelaskan tentang FI. Ditanyakan, dia nggak segini ya, ya kan? Jawab, FI PV dikali 1 plus I pangkat N. PV-nya kan 20. Ini kali 1 plus 0,1 karena udah didesimalin pangkat N, pangkat 8 periode. 20 juta dikali 2,14 hasil dari penjumlahan ini. Hasilnya 42,800 sekian. Oke. Ya, Muhammad Fauzan Abdullah akan menjelaskan secara manual seperti yang ada di Excel tadi. Diketahui future value 40 juta rupiah, interestnya 20% dan N-nya 6. Ditanyakan recent value. Nah, sekarang recent value rumusnya future value buka kurung N dibagi 1 plus I pangkat N sama dengan 40 juta N-nya tuh tadi 6. Nah, masukkan 6 dibagi 1 plus 0,2 yaitu si I-nya 20% tadi pangkat 6 ya, masukkan N ini sama dengan 240 juta dibagi 2,98 hasilnya 13300.